selamat datang di podcast kelompok 4. Pada podcast kali ini kami akan membahas gempa bumi yang ada di Bawean. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Prastio dan teman Saya Aditya Dharma Sailendra. Saya Muhammad Khalil Sabtra. Saya Muhammad Fikri Irfani. Dan saya Iqbal Mahmud. Oke, sebelumnya saya akan memberi pertanyaan untuk Iwan. Sesuai judul tadi, gempa bumi. Sebelum saya memulai, apa itu gempa bumi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam litosfer. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi yang ada di Bawean itu? Jadi, gempa bumi yang ada di Bawean disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergerakan lempeng-lempeng bumi yang saling bertabrakan atau bergeseran, dan yaitu menghasilkan gempa bumi. Baik, saya akan memberi pertanyaan untuk Fikri. Dari gempa bumi tadi ya, pasti gempa bumi tadi kan pasti memiliki sejarah. Nah, gimana, apakah terjadinya gempa bumi di Bawean itu baru pertama kalinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika, bahwa gempa bumi di Bawean itu tidak pertama kalinya, sebab gempa bumi sudah beberapa kali terjadi di Bawean. Wilayah ini memang beberapa di zona seismik yang aktif. Berarti ini bukan pertama kalinya ya video gempa bumi terjadi di Bawean itu? Bukan, Dik. Gempa bumi di Bawean ini sudah beberapa kali terjadi. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan untuk Irul. Bagaimana dampak gempa bumi itu terhadap penduduk dan infrastruktur di Bawean? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Dampaknya cukup signifikan, termasuk kerusakan bangunan, jalan, fasilitas umum, serta adanya korban yang luka-luka. Berarti dampak terjadinya gempa bumi itu sangat besar ya, Irul? Ya, Dik, sebab gempa bumi di Bawean sangat besar. Nah, bagaimana respon masyarakat dan tim penyelamat terhadap gempa bumi? Pemerintah dan tim penyelamat telah bergerak cepat untuk mengevakuasi korban, memberikan bantuan medis, dan menilai kerusakan. Pertanyaan terakhir ya untuk Jabar, bisakah gempa bumi bisa diprediksi dan apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan kerusakan besar di masa depan? Jadi prediksi gempa bumi sangat sulit, namun mitigasi kerusakan bisa dilakukan melalui pembangunan yang tahan gempa, edukasi masyarakat, dan sistem peringatan dini. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Apakah ada pesan terakhir untuk teman-teman kita? Tetap waspada, edukasi diri tentang tindakan yang harus dilakukan saat gempa, dan ikuti arahan dari otoritas tempat. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat dari podcast kali ini adalah upaya pencegahan dan mitigasi risiko harus ditingkatkan di wilayah tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh gempa-gempa di masa depan. Oke, sekian podcast pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.